terhadap tanggal berlaku tersebut. Untuk apa? Untuk agar bisa dipertanggungjawabkan secara perwaktu keuangan, karena ada biaya perjalanan dinas di sana yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi saya rasa tidak mungkin untuk tanggal itu kosong, nanti pasti akan diisi. Terus untuk Saudara Agung, apakah berkesesuaian nih dengan jawabannya saksi Mario ini atau ada pendapat lain? Benar Pak, saya sesuai. Jadi ketika selesai baru tim pelaksana melakukan pengisian tanggal sampai dengan selesainya tadi. Sampai Pak. dengan selesai. Itu kenapa tidak diisi? Ya mungkin karena penyelidikan ini tidak selesai Pak, begitu. Oh begitu. Ini contoh ya, ilustrasi ya. Kan di sini kan sampai dengan Juli 2022. Ya benar. Kan? Nah apabila ternyata penyelidikannya ini baru selesai di bulan Agustus. Nah itu gimana tuh? Oke. Jadi begini Pak, ketika sprint itu selesai di bulan Agustus, otomatis sprint ini sudah tidak berlaku Pak kan, karena di sana sampai dengannya bulan Juli. Ini nanti akan dijadikan dasar sebagai sprint lanjutan atau sprint perpanjangan di bulan Agustus. Tim pelaksana akan membuat sprint baru yang berdasarkan sprint ini. Begitu Pak. Ya? Iya Pak. Dari saya cukup ya Mbak. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Terima kasih Yang Mulia, izin melanjutkan. Saya ke saksi Putu dan Mika dulu. Baik. Tadi saudara saksi Putu dan Mika menyatakan selalu melekat kepada terdakwa HK. Betul. Betul ya. Apakah pernah terdakwa HK ini menjalankan atau pergi berangkat tugas atau ke kantor atau apapun tanpa kalian berdua? Tidak pernah. Tidak pernah Pak. Pasti sama kami. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Pasti kalian berdua harus menyertai. Ya, Betul. Selalu ya. Oke, baik. Termasuk waktu di tanggal 8 ya. Mulai dari kolam pancing sudah menyertai sampai tiba di Duren 3. Betul. Betul ya. Waktu di Duren 3, apakah kalian berdua melihat terdakwa Agus ada di sana? Saya tidak melihat. Yang di tanggal berapa? Tanggal 8, waktu dari kolam pancing kan ke Duren 3. Ya. Ada melihat terdakwa Agus nggak di sana? Oh, tidak ada Pak. Tidak ada. Di sana itu di mana maksudnya? Di Duren 3-nya, Yang Mulia. Di Duren 3-nya? Iya, kan dari kolam pancing mereka ke Duren 3, Yang Mulia. Kalian berdua kan bersama-sama dengan terdakwa HK, nyampe di Duren 3. Di Duren 3 itu tidak melihat terdakwa Agus di sana ya? Tidak. Ya, tidak melihat. Apakah kalian, tadi ini khusus untuk saudara Putu, kan sudah kenal dengan Irfan. Betul. Malam itu ada lihat Irfan di Duren 3? Tanggal 8 saya tidak melihat. Tidak melihat. Tidak melihat. Mika nggak kenal ya? Pada saat itu nggak kenal saya. Nggak kenal ya, baik. Kemudian untuk menjadi driver dan ADC Pak HK itu udah berapa lama tadi? Saya semenjak tahun 2019. 2019. Betul. Lebih kurang 3 tahun lah ya ke 2022 ya. 2023 ya. Ya. Kalau saudara Mika? Kalau untuk saya, untuk menjadi driver Pak Hendra dari bulan 4 2022. Bulan 4 baru ya. Baru. Kalau Pak Mario udah lama ikut atau mengenal Pak HK? Saya kenal beliau sejak tahun 2015 saat saya masuk Biro Paminal. Sudah lama tugas sama ya di Paminal ya? Sudah. Pak Agung? Ya, dengan Pak. Pak HK udah lama tugas sama? Tugas melekat sebagai staf baru pas beliau menjabat sebagai Karopaminal tahun 2021 Pak. Sebelumnya jadi tim pelaksana beliau di Bakbinpam. Berarti kalau bersama-sama terdakwa HK ini
mulai tahun berapa? Mulai tahun 2019 akhir Pak. 2019 akhir. Benar. Lebih kurang 3 tahun. Siap. Sampai 2022 ya. Ya Pak, sampai 2022. Baik, pertanyaan saya untuk berlima nih, tolong dijawab. Bagaimana keseharian terdakwa HK ini? Apakah tegaskah terhadap polisi-polisi yang bermasalah di Propam? Silakan mulai dari Saudara Putu. Semenjak saya bersama beliau sejak tahun 2019 Pak, beliau sangat-sangat tegas kepada polisi-polisi yang melakukan pelanggaran. Baik, Saudara Mario. Sejak saya berdinas bersama dengan Pak Hendra dari tahun 2015 dan kebetulan selalu menjadi tim pelaksana juga dari perintah-perintah beliau. Beliau selalu bekerja berdasarkan ketegasan. Baik, Saudara Agung. Siap Pak, saya menjadi tim pelaksana beliau dari tahun 2019 Pak. Selama bekerja dengan beliau, Pak Hendra ini selalu tegas dalam melakukan penindakan terhadap anggota yang terbukti bersalah Pak. Baik, Saudara Mika, masih baru ya, tapi tahu nggak? Ya, tegas? kurang lebih saya banyak mendengar Ya. dari senior-senior saya. Kalau Baik, kemudian ke saksi Radit. Saudara Radit kenal Pak HK atau ikut sama-sama pertama di PHL juga ya? Ya, saya itu honorer di Biro Paminal itu dari tahun 2012 dan saya sudah mengenal Pak Hendra cukup lama. Dari Dan 2012? Dari 2012. Baik. Tegaskah beliau terhadap polisi-polisi yang bermasalah? Beliau itu yang saya lihat sangat-sangat tegas karena dia tidak melihat orang itu mau letting, mau senior, apalagi ini semua dia kalau salah, salah. Baik. Ini agak menarik, Saudara Radit. Saudara Radit pernah tahu ada yang dipecat juga waktu ditangani Pak Hendra, terdakwa Hendra ini? Yang dipecat ada. Baik, oke. Kemudian untuk yang berlima juga ini, Sebentar. Maksudnya dipecat itu gimana? yang di PTDH, yang polisi yang bermasalah, yang Iya. diperiksa di Paminal, itu sampai berujung ke pemecatan Iya. yang ditangani oleh terdakwa HK ini, yang mulia. Itu ada beberapa yang memang sampai berujung ke pemecatan dari hasil pekerjaan atau dari hasil penyelidikan dari terdakwa ini, yang mulia. Mekanisme pemecatannya seperti apa? Itu Tahu nggak harus- kamu mekanisme pemecatannya? Mohon izin Pak, yang saya tahu itu hasil dari pemeriksaan Biro Paminal, Iya. apabila terbukti bersalah melanggar kode etik itu dilimpahkan ke Biro Waprof, pertanggungjawaban profesi. Lalu di Biro Waprof dilakukan namanya ada pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, apabila memang terbukti bersalah dan melanggar aturan kode etik yang berat, itu dijatuhkan sanksi PTDH. Gitu Pak. Dalam setiap rangkaian yang saudara sebutkan tadi, saudara ikuti itu semuanya? Tidak Pak, karena Yes, itu yang pertanyaannya. Ya. Saudara tahunya kan dari pertama diperiksa, kemudian di ujungnya hasil akhirnya dipecat, begitu ya? Bukan iya, diikuti dari setiap rangkaian kan? Tidak Pak. Iya. Ya. Karena saudara cuma sebatas apa? Honorer di Begitu. Biro Paminal, betul Pak. Ya. Kok bisa sampai sedetail itu saudara tahu? Ya. Kalau cerita ujungnya kan biasa lah. Kalau honor-honor itu kan biasa seperti itu kan. Ada surat terima laporan, ini orang bermasalah. Iya.
Kan gitu. Tapi bagaimana prosesnya, apa saudara sampai dengar kan tidak kan? Tidak. Iya. Ya. Nah terus yang melakukan pemecatan siapa? Kalau yang setahu saya itu berproses di Biro Waprof, Pak. Iya, siapa? Apakah terdakwa Hendra atau Kalau untuk siapanya saya tidak tahu, Pak. tidak tahu? Iya. Ya sudah, sebatas itu yang dia tahu ya. Ya baik yang mulia.